Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens, masih di game Onyx Esports melawan Bigetron Alpha di game kedua ini. Ya, Onyx telah mengamankan satu poin penting di sini ya. Selena, Natalie di ban, ada Link dan juga Valir, dan cewek akan mengamankan first pick Cloud di sini, akan dibalas dengan pick Grok dan juga Johead ya. Dan itu alasan pemilihan Grok sama Johead kenapa? Karena dia tahu di sini ceweknya udah pakai si itu duluan, udah pakai Cloud duluan. Jadi dia memilih tank-tank keras di sini supaya untuk bisa ngebukain map, nggak gampang keciduk juga, dan carry-nya harus diamankan ke pick ketiga ya. Soalnya kalau kayak dia menunggu lagi, ini dia nggak bakal dapetin hero yang dia mau. Ya, karena selalu kalau Cloud udah diambil, terus carry-nya mungkin didiemin dulu. Kalau lu nggak ambil di pick ketiga, ya kita ban di ban ketiganya gitu kan. Dan anti-match akan menggunakan Uranus lagi ya, dan juga bakal ada Parsha. Ini anti-match ini sekarang pokoknya Uranus guys ya. Pokoknya kalau ada Uranus dia pasti main Uranus guys. Tamusnya bakal di ban di sini. Ada Cho, jadi dia udah main hero-hero keras ya. Karena mereka udah mengetahui bahwa apa istilahnya, musuhnya ini Cloud. Jadi kalau misalkan mereka spam hero-hero keras, Cloud-nya akan semakin berat ya. Cecilion di sini masih bisa dipakai ya. Di BTR kalau bisa ngamanin Cecilion bakal kuat banget sih menurut gua. Soalnya kayak si cewek ini kalau mau masuk ke arah belakang ada Cecilion juga lumayan mengerikan. Tapi pertanyaannya siapa yang bakal main Cecilion? Apakah di sini seorang Warlord yang akan main Cecilion? Carmilla dan juga Lolita. Wih, gila. Long time no see ya. Lolita ini udah lama banget gak kelihatan di gameplay guys ya. Untuk MPL ya, baik regular season maupun playoff, kita jarang banget ngelihat yang namanya Lolita. Dan akhirnya hari keluar lagi. Bakal ada Magic juga yang damage Magic yang akan dipermainkan sama Sasa, 2 tank keras. Jadi menurut gue cukup komplit dari tim Onyx ya, dari BTR sendiri menggunakan Cecilion. Jadi dua-duanya mempunyai kesempatan yang besar banget, tapi gue lebih prefer ya untuk di game kedua ini mungkin pick-kannya lebih ke arah BTR karena dia pegang satu hero-hero keras, musuhnya tuh pakai Cloud, terus dia pegang carry dan dia ada Cecilion untuk menjaga late game-nya guys ya. Jadi kita akan langsung saksikan saja ke dalam in-game-nya. Oke guys, kita lihat Sasa di situ akan langsung berhadapan 1 lawan 1 seorang Bravo. Sepertinya nggak bakal ada pemotongan guys ya, karena emang udah dijagain. Di situ kita lihat 1 lawan 1 juga terjadi antara Cho melawan anti-match, yang tentunya anti-match nggak bakal mundur guys ya, karena di early game punya keuntungan ya, dimana Uranus itu punya bukan lifesteal, regeneration HP yang cukup tinggi, sehingga kayak Cho level 1 nggak bakal punya kemampuan untuk ngeburst seorang Uranus guys. Ya kecuali berdua mungkin sama Valir itu bakal mati Uranus ya. Dan kita bakal lihat rotasinya so far masih sama ya, dari clear tengah bertiga, terus ngambil Pokemon air, terus mereka semuanya bergerak ke arah blue buff ya. Tapi tentunya di sini cewek bakal lebih lambat sedikit dibandingin seorang Kari. Dan kita lihat digetok gitu aja, anti match masih maju lagi guys ya. Dia nggak mau menyerah ya, diharas sama Grok sama Cho. Katanya lu berdua nggak cukup buat ngedamagein gua ya. Dan Sasa di sini yang sepertinya bakal menjadi apa ya, bisa dibilang tolak punggung ya untuk ngegengnya nanti. Dan di sini hati-hati banget sih. Gua kalau jadi Bravo mungkin akan sedikit bermain lebih careful, karena kalau posisinya kayak gini gue bakal lebih sering rotasi ke arah bawah kalau gue jadi Onyx ya guys ya. Karena istilahnya Johead nih maju-maju, terus kena stun Carmilla, terus dipentung sama Lolita, dihajar sama Udil, dihajar sama cewek, itu pasti mati. Kalau ganking jalan ke arah bawah itu kemungkinan besar bisa diamanin sama anak-anak Onyx guys. Sementara mungkin kalau Cho agak sedikit sulit ya, karena anti-match di sini istilahnya dia nggak punya damage stopper. Jadi lebih ke arah bertahan mungkin dari anti-match, mungkin lihat peluang. Kalian lihat di situ Dreams ya bakal diharas habis-habisan, cewek langsung menggunakan Blazing Duetnya hanya untuk clearing wave guys. Carmillanya bakal di tengah. Kita lihat nih 4 setup war nih. 4 orang dari Onyx udah mulai berkumpul. Sementara bagian top ini masih ya udah, mereka tuh melakukan aktivitasnya masing-masing aja. Dan kita lihat ya seberapa muter ya yang dilakukan sama BTR. Dia nggak mau ngelewatin hutan tengah sama sekali, karena mungkin dia mengerti ya awal-awal kalau ketemu Carmilla ya, ketemu Parsha, ketemu Lolita itu kayak stun damage-nya sakit banget, dan itu kayak instant kill banget sih kalau mereka nge-camp berempat ya. Terutama kalau nge-camp berempat. Anti-match masih mencoba mengganggu-ganggu di sini. Cecilion yang akan ditarget untuk pertama kali, damage dari Rasi dikombo sama Udil ya. Terus ada flame shot juga dari Udil ditambah damage sama seorang cewek. Tentunya itu bakal sakit banget. Bravo di sini. Ya, sementara nih kayak Karinya sebetulnya harus ngedapetin seorang anti-match ya sih.
Anti-match ini sebetulnya kalau BTR gue lebih bakal gengking ke arah anti-match. Kalau gue jadi Onyx gue bakal gengking lebih ke arah Jawhead. Sasa akan bertahan di sini ya, walaupun damage-nya masuk besar banget ya, tapi kita lihat di situ sepertinya Sasa ini bikin itemnya kalau nggak salah item magic ya biasa ya kalau dia main Carmilla. Tapi tadi Feng Yanxia cukup membantu banget sih buat buying time. Kita lihat di situ belum ada yang berani buat eksekusi ke arah turtle. Sementara Warlord di situ hampir terkena solo kill daripada seorang Udil. Di sini Udil nggak bisa dipungkirin ya. Dia tuh emang skill apa ya, mekaniknya bener-bener tinggi guys ya. Untuk 1 lawan 1, untuk penempatan skill-skillnya dia emang punya kelebihan lah guys ya. Dari dulu kita tahu ya Udil itu pemain yang spesial lah bisa dibilang. Dan cewek di sini sudah mulai inisiasi terhadap turtle-nya. Terus kita lihat Carmilla bakal datang untuk membantu di sini sepertinya. Lolita bakal ngebukain buat ngejagain. Dan Groknya bakal dipentung begitu aja. Dan kita lihat di sini dengan diamankan turtle sama tim Onyx ya, untuk turtle yang pertama bakal mungkin dipimpin sedikit ya dari sisi network. Masih bener-bener beda-beda tipis sih, 2900, 2900, yang lainnya sekitaran di sekitar 2000. Cuma Uranusnya ya daripada seorang anti-match ini lebih kaya dibandingkan Bravo. Kita lihat BTR mencoba untuk mendapatkan turret tengah, tapi ada anti-match di situ, ada Sasa, Cecilio nyalain ultinya, KYY agak sedikit terjepit di situ. Apakah bakal dikejar terus? Ditendang saja seorang anti-match ya, mencoba untuk buying time aja, jangan sampai ada yang mati di situ. Brans bakal langsung masuk ke arah Lolita, apakah masih bisa bertahan menggunakan flickernya untuk kabur. Cewek di situ berhasil nge-clear wave di bawah dengan cepat ya, bakal langsung ngambil jungle-nya dan mencoba sepertinya sekali lagi untuk mendapatkan turret kah? 1 lawan 1 di sini lawan Bravo. Tentunya Bravo di sini masih cukup keras, udah taruh bayangan di belakang. Kita lihat langsung dicas, udah taruh bayangan dia di belakang, udah kayak siap banget buat kabur. Anti-match masih bisa bertahan, 3 orang gengking ke arah atas. Dan sepertinya turret tengah di sini bakal mencoba untuk didapatkan sama anak-anak Onyx ya. Kita lihat anti-match-nya bakal mati, sayang banget di situ anti-match-nya harus mati guys dan ketendang. Karena di sini sebetulnya kayak Onyx mungkin punya kayak kelebihan ya, dia bakal dapetin turret tengah. Kalau seandainya anti-match nggak mati dan bisa tahan turret di bagian atas, itu pasti bakal jadi beruntung banget ya. Bukan beruntung, untung banget buat rotasi tim Onyx. 14.000 ya, ini benar-benar sengit banget sih ya, pertukaran kill terjadi ya, masing-masing juga susah buat ngebunuh. Wah, Rasi di situ bakal langsung nahan aja. Brans level 10, cewek juga level 10 ya, masih sama. Ini sini kita lihat farmingan dari kedua belah tim. KYY cowoknya bakal menunggu kita ya, bakal ada inisiasi yang bagus ke arah cewek. Tapi ya balik lagi, cewek punya Purify di sini. Jadi harus benar-benar smart banget dalam ngebuka. Mungkin kayak KYY buka duluan, mancing, terus Bravo masuk lagi. Kita lihat Rasi di sini sepertinya bakal ngecas, tapi mati duluan guys ya. Damage-nya cukup besar. Bravo langsung nabrak ke seorang cewek, masih bisa escape. Sasa juga bakal ditarget. Dia kali ini bikin curse helmet guys ya. Atau baru bola doang tuh guys. KYY juga bikin curse helmet sepertinya di sini. Iya loh, ada cowok di situ. Cewek langsung ngebuka guys, apakah bakal dikejar terus? Dan sepertinya, waduh, mereka tuh ini ya, kayak nanggung-nanggung tuh ya. Kalau misalkan mau komit tadi mestinya. Dan cewek akan mendapatkan turret di bagian bawah di sini. Turret 1/2, tapi kita lihat BTR di lain sisi berhasil mengamankan turtle-nya. Jadi nggak masalah guys ya, walaupun dia kehilangan turret, berhasil ngebales dengan turtle-nya. Karena di sini di game MOBA 5 lawan 5 yang penting adalah objektif kalian. Pada saat kalian nggak bisa dapetin turret, kalian nggak bisa dapetin kill, ya dapetin turtle lah. Kalau kalian nggak bisa dapetin turtle, ya dapetin turret. Jadi kayak ganti-gantian aja guys di sini intinya. Dan di sini cewek ya bermain Cloud dengan cukup baik. Walaupun gue belum bisa bilang ini cewek ini Cloud-nya selincah seorang Sin guys ya. Sin itu kalau main Cloud sih gila sih. Ya itu nggak pakai otak. Rasi di situ akan menjadi yang paling depan untuk nahan damage Kari. Karena mungkin kalau ditanya Kari ini gimana ya cara nahannya ya? Kayak item apa aja tuh salah gitu ya kalau dengan menggunakan Kari. Gila. Dan di situ Lolitanya langsung ngedapetin seorang Warlord, ceweknya juga langsung masuk, kombinasi yang cukup baik. Anti match bakal ditendang di situ, double kill. Kita lihat Brans juga nggak bisa maju ya, dijagain sama seorang Udil di situ ya. Setiap kali Bransnya mau maju, mau cicil, tiba-tiba ada ulti dari seorang Parsha. Dan cewek di sini akan sudah mengamankan 300 6.600.
ya, gold sementara yang diamankan sama seorang cewek. Masih menunggu guys ya, masih mengumpulkan stacknya. Dan di sini pemilihan dari Lolita mungkin cukup tepat guys ya. Kita mungkin udah kayak ngelupain Lolita, tapi kita lupa ya kalau Lolita itu salah satu inisiator yang baik banget ya, bisa ngebalikin keadaan juga pada saat kalian menggunakan roket meteor ya, apa sih namanya? Ya pokoknya ultinya Lolita itu guys ya, kalau saatnya tepat banget itu kayak berdampaknya besar banget. Cewek akan langsung masuk ke arah belakang, ditabrak juga sama seorang Bravo ya. Di situ walaupun kayak ceweknya udah ngasih damage yang sangat besar ya, tapi harus di take down sama seorang Brans di situ. Positioning yang kurang baik sekali lagi daripada cewek. Dan Onyx walaupun ceweknya sudah di take down, tapi tadi sempat sekaratin semua ya ultimate daripada seorang cewek, dan ini akan mengakibatkan bisa memberikan beberapa cicilan ke turret bagian atas. Dan kali ini lagi-lagi BTR akan inisiasi ke arah turtle. Kita lihat ini BTR ini rajin banget untuk ngehajar turtle guys ya. Waduh, Udil di situ agak sedikit mereng ya, flame shotnya. Tadi kalau agak sedikit ke bawah dikit mungkin bisa dapat, ke bawah dikit dan 0,5 detik lebih lambat ya, itu mungkin bisa dapat guys. Karena flame shot itu ya gimana guys ya, kayak permasalahan beberapa detik itu untuk ngamanin turtle ya berpengaruh guys ya, karena timing is the key. Kita bakal lihat Dreams di situ bakal langsung dicicil-cicil aja. Rasi, Sasa ada di bagian belakang, langsung ditendang aja. Kita lihat ulti daripada seorang Rasi digagalin begitu aja guys ya. Dan di shutdown, double kill, anti match tanpa terlihat di situ ya. Bisa ngebunuh 2 orang sekaligus. Ceweknya masih hidup. Kita lihat 3 orang dari anak-anak BTR sudah di take down di sini. Objektif yang terdekat di sini mungkin adalah turret bagian tengah. Ya, apakah mereka akan berkumpul semua atau lebih milih untuk ngabisin jungle? Dan di sini ternyata tengahnya bakal tetap dijagain guys ya, karena di sini anti match-nya udah pergi juga, Rasinya udah pergi juga. Kita lihat cewek berhasil mendapatkan kill, ternyata diambil oleh Rasi guys, dan Carmilla-nya di bawah juga udah nge-push. Bagus sekali. Cuma menurut gue tadi Onyx ada baiknya, kayak tadi kan anti match-nya ke atas tuh, terus si Carmilla-nya ke bawah. Tadi kalau misalkan mereka full commit ke arah tengah mungkin bakal lebih bagus hasilnya, karena sekarang bawahnya di push juga nggak memberikan efek apa-apa guys ya. Menurut gue tadi mestinya Carmilla-nya lebih ke arah gabung. Anti match itu pas banget guys ya. Udil jebret, darah sisa sedikit. Tadinya pasti Udilnya niat pengen dapetin buff biru, tapi ternyata keadaan memaksa seorang Max buat ngambil buffnya guys ya, daripada diambil orang lain kan, yang mendingan gue yang ngambil katanya. Dan 86 di sini, perbedaan gold baru mulai berasa di menit ke-10 ini, sudah mulai sekitar perbedaannya hampir 4000. Kita lihat di situ Rasi udah ngebukain map. Mungkin masih belum melihat di mana pemain-pemain BTR berada guys, tapi itu pasti kalau Brand sudah muncul di situ pasti coverannya banyak guys. Udah yakin itu guys ya mereka. Dan di situ kita lihat Pokemon air digunakan seorang cewek hanya untuk mengumpulkan stack. KYY masih buy one sama anti match. Apakah mencoba untuk ditendang? Karena di sini KYY pengen banget tendang anti match ke dalam turret guys ya. Tapi bakal posisinya penting. Rasi bakal ketangkap sepertinya di sini menggunakan flicker, skill 1 kabur, dan di situ semua skill sebetulnya udah didedikasiin ke Rasi guys ya. Tapi sayang banget di situ Lordnya udah dilepas juga sama cewek. Anti matchnya tadi kalau misalkan bisa ganggu ya, itu mungkin bisa. Ini kayak Onyx hampir saja blunder lagi anti match-nya, tapi dia masih punya ultimate, masih punya purify juga. Dan sini Brans bener-bener nggak takut lawan anti match 1 lawan 1. Sayang banget sih tadi Lordnya dilepas. Padahal mungkin ada sedikit kesempatan ya, soalnya tadi kalau misalkan kalian lihat anti match udah bergerak ke arah tengah juga. Jadi kalau misalkan sampai dia gangguin itu Lordnya, mungkin anti match bisa ngebantu buat war, karena tadi istilahnya apa ya, mereka tuh udah gunain resources semuanya buat ngebunuh seorang Rasi di awal guys ya. Jadi kalau misalkan tadi ada team fight, mungkin bakal enak juga buat anak-anak Onyx tadi untuk melaksanakan team fight yang lanjutan. Dan kita melihat di situ dilempar begitu saja guys ya seorang Brans ya untuk melarikan diri, dibantu oleh seorang Bravo guys. Dan Uranus benar-benar berani banget di depan, anti match bakal diincar, dilempar, dan kali ini sepertinya bakal mati guys seorang anti match. Lagi-lagi bakal ada blunder di sini, satu persatu dari anak Onyx mati guys ya, dan nggak terlihat bagus guys ya. Mereka memimpin permainan, tapi satu persatu tim dari anggota tim mereka ke pick off sama anak-anak BTR. Bakal ada pause sebentar, sepertinya technical issue di sini. Siapa ini yang bakal ke ini? Sepertinya cewek guys ya, itu cewek yang HP-nya bermasalah. Kita akan skip aja, langsung masuk lanjut ke dalam gamenya guys. Dan game sudah dilanjutkan kali ini. Kita lihat masih menunggu momen di sini sepertinya untuk mendapatkan Lord guys ya.
Brars mengamankan sepatu mana di situ, dan Bravo akan mengamankan BOD. Tentunya di sini akan berdampak cukup besar ya terhadap seorang cewek. Cewek di sini juga di lain sisi udah ngamanin Blood lagi, Apocalypse Wings ya, sehingga kayak seorang Bravo nggak mungkin semudah itu untuk men-knock down seorang cewek ya pada saat dibutuhkan. Kita lihat di situ bakal langsung rotasi membunuh seorang Brans. Apa yang dilakukan Brans di situ guys ya? Bener-bener gak ada covernya sama sekali dari seorang Bravo maupun seorang Dreams di situ, bener-bener terpaku aja guys ya. Karinya dihajar, terkena ultimate daripada seorang Rasi dan gak bisa kemana-mana. Masih mencoba untuk nahan di situ. Kita lihat sepertinya KYY dari BTR juga semuanya udah memikirkan gimana cara yang ngedorong ataupun mendapatkan keuntungan ya di balik kerugian ini, karena emang udah namanya Lord ini udah nggak bisa dicuri juga. Dan Warlord bakal mati. Kita lihat Dreams juga sepertinya bakal mati. Anti match udah ada di belakang turret kayak gitu. Itu tinggal ditoel aja atas, hancur sih ya. Dan Sasa masih mencoba mencari KYY, salah tempat di situ kita lihat ya. Tadi kalau misalkan sampai bisa ke stun, mungkin bakal bisa diharas lagi itu guys ya. Soalnya itu Lolita sama Parsianya posisinya udah ada di blue buff musuh guys. Mencoba langsung di stun di situ, Udil. Gila, langsung di cancel sama seorang KYY, tapi KYY akan dalam bahaya, dilempar sama Bravo. Anti match kali ini sepertinya harus menggunakan Purify-nya lagi-lagi, dan ini akan buying time banget buat cewek sehingga dia bisa nembakin turret dengan bebas. Turret di tengah hancur, turret di atas juga sepertinya bakal hancur sebentar lagi guys ya, karena mereka bakal fokusnya itu ke bagian bawah sama bagian tengah, yang dimana Lordnya udah mulai muncul. Sanguine Cloud setelah di pop up, Sasa masih bisa regen dengan Feng Yanxi di situ. Kita lihat turret sudah dimulai dipukulin sama Lord. Sakit banget Warlord ya. Udil sini benar-benar menjaga tempo dari creep-creepnya dengan sangat baik. Rasi bakal nahan damage daripada seorang Brans di situ ya, karena di sini Lolita ya satu-satunya hero yang bisa nahan damage kegilaan dari Kari guys ya. Karena saat Karinya lagi mode ulti tuh ya, kalau misalkan ditahan sama Lolita tuh bakal ketahan banget. Mereka berusaha atau try hard banget buat nge-end di sini. Rasi masih bisa nge-pop up di situ minion blastnya. Dan kita lihat Uranus berhasil mengamankan. Brans di sini buy one sama cewek bakal kalah, dan sepertinya game terakhir ini akan lagi-lagi dimenangkan sama Onyx. Dan BTR sepertinya untuk MPL season ini harus puas di posisi keempat. Memimpin selama di regular season nggak menjamin kalian tuh bisa mendapatkan posisi yang baik di playoff, dan ini Onyx mengamankan 3 besar, dan mungkin kali ini akan melawan RRQ ataupun EVOS ya di match berikutnya di besok hari. Jadi kita bakal lihat ya siapa yang kalah antara El Clasico, bakal ketemu Onyx dulu, terus yang menang bakal menunggu siapa yang menang antara yang kalah dan juga Onyx. Jadi gitu guys ya, semua bagannya besok cuma ada 2 match saja. Jadi gitu aja analisnya, semoga kalian suka ya. Semoga kita bakal ngelihat Udil lagi di besok hari. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Bas Clemens. Kita jumpa lagi nanti malam di pertandingan El Clasico. Bye-bye.